Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Hamdan wa syukron lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Iwatul iman, ketika segala aktivitas kehidupan dilakukan hanya untuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan berdampak kepada yang pertama, pribadi yang jujur, konsisten antara ucapan dan perbuatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Hendaklah kalian jujur, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Orang yang jujur selalu berusaha dan menyesuaikan antara perkataan dan amal yang dia lakukan. Yang kedua, tidak mudah terpengaruh sekalipun kita ada di lingkungan yang buruk. Al-Kahfi 28. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat Allah. Sekalipun kita ada dalam lingkungan yang tidak mendukung, tapi kita tidak terpengaruh, terus lurus, hanya melaksanakan aturan-aturan Allah saja. Oleh karena itu, kita harus hati-hati agar tidak terbawa arus. Dan juga tentunya harus diusahakan untuk memilih lingkungan yang baik agar tetap terjaga dalam kebaikan. Yang ketiga, menjadi teladan di keluarga atau di masyarakat. Ali Imran 104. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khairi. Hendaklah ada di antara kalian segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan. Jadi segolongan umat yang selalu mengajak kepada kebaikan. Dan kita sebaiknya harus selalu jadi contoh dalam kebaikan. Dan kita harus ingat, teladan yang baik itu lebih kuat pengaruhnya daripada nasihat yang panjang. Seringkali nasihat itu diabaikan. Tapi kalau dengan contoh teladan kita, biasanya orang cepat mengikutinya, ingin mengikutinya. Yang keempat, memiliki tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-An'am 162. Sehingga di dalam diri kita harus seperti yang diperintahkan oleh Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku
hanyalah untuk Allah sekalian alam. Jadi apa yang kita lakukan tidak untuk siapa-siapa, tapi hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tiap aktivitas hidup hanya untuk mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ketika tujuan hidup karena Allah, maka tiap langkah yang kita lakukan akan lebih terarah, akan lebih bermakna, dan juga insya Allah penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu, usahakan segala aktivitas yang kita lakukan tujuannya adalah ibadah, dan mudah-mudahan yang kita lakukan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.